Umi, baik Umi tua ataupun Umi muda. Umi tua yang mana coba? Ibu saya, ibu kita tercinta. Sama-sama kita doakan beliau mudah-mudahan sehat badan terus, panjang umur terus. Hayang umur berratus tahun nih. Mudah-mudahan semuanya kita yang berada yang hadir di sini senantiasa Allah berikan istiqomah beribadah sampai kita mati husnul khotimah, dianugerahkan anak cucu yang soleh solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, guru-guru yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Amin. Yang soleh. Amin. Yang hafiz. Amin. Hafiz apa Bu? Hafiz Quran apa hafiz apa? Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita, Allah ridhoi kita, Allah bimbing kita dengan Al-Quran sehingga sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di surga nanti kita bisa berkumpul bersama-sama dan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini mohon maaf ya nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Guru-guru sekalian, para orang tua sekalian, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Dan kita doakan juga Adinda Fatihatul Zahroh mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Anak yang manfaat baik agama, dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kepada kakak saya, kakanda Hajah Neneng Toniah binti, sebutkan bintinya ya. Binti Bapak Uing. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, berkah hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sedikit dari saya, cuman mau cerita. Kenal Bu Nabi Sulaiman alaihissalam? Kenal. Ini luar biasa ya. Beliau itu selain seorang nabi juga seorang raja. Banyak hartanya, tinggi ilmunya. Beliau itu sewaktu muda ditawarkan oleh Allah, wahai Sulaiman, mau pilih mana? Mau pilih ilmu, mau pilih harta, kekuasaan, atau mau pilih ilmu? Kalau engkau pilih harta, maka aku akan jadikan engkau orang paling kaya di dunia. Kalau engkau pilih kekuasaan, maka akan aku jadikan engkau raja di dunia. Tapi kalau engkau memilih ilmu, maka aku akan menjadikan engkau seorang nabi dan seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Ini jangan Nabi Sulaiman dulu Bu, kita dulu. Kalau Nabi Sulaiman kira-kira mau milih yang mana nanti jawabannya. Ini kira-kira ibu-ibu dulu dah. Ibu-ibu disuruh milih nih Bu. Ibu-ibu disuruh milih. Bu, ada duit 1 miliar. Kemudian atau ada jabatan jadi lurah. Yang ketiga kuliah lagi. Atau ngapal Quran. Kira-kira ibu disuruh disuruh pilih 3 ini, mau pilih yang mana? Duit 1 miliar Bu. Atau jadi lurah, atau suruh jadi nyantri lagi, pesantren lagi ngapal Quran. Dianan-diamanan. Mau pilih yang mana? Duit. Ini wajar. Saya ingin pilih duit. Enggak ya. Insya Allah kita semua pilih ilmu. Amin. Sama seperti Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman ditawarin sama Allah mau pilih harta. Engkau kalau pilih harta jadi orang paling kaya di dunia. Atau yang kedua Nabi Sulaiman, kau pilih kekuasaan, kau jadi raja di dunia, semua tunduk kepadamu. Yang ketiga engkau mau pilih ilmu. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman di antara 3 pilihan yang Allah berikan, akhirnya Nabi Sulaiman pun memilih ilmu. Ya Rob, aku memilih ilmu saja. Ya, aku lebih memilih ilmu daripada harta dan kekuasaan. Akhirnya Allah berikan Nabi Sulaiman ilmu. Setelah itu beliau jadi nabi,
kemudian beliau menjadi ulama, orang yang berpengetahuan luas. Cuman luar biasa, Bu. Setelah Nabi Sulaiman memiliki ilmu yang sangat banyak, ternyata dengan ilmunya tersebut Nabi Sulaiman bisa menjadi orang yang kaya raya dan juga bisa menjadi raja. Tuh. Ini akhirnya kan dapat semua, ya enggak? Nabi Sulaiman dapat semua karena memilih ilmu, akhirnya harta juga dapat, kemudian kekuasaan juga dapat. Ya. Coba andai Nabi Sulaiman pilih apa? Pilih harta. Belum tentu Nabi Sulaiman menjadi nabi, belum tentu kan? Belum tentu juga jadi raja. Karena memang biasanya orang kalau udah punya duit itu males semua-muanya. Ya. Orang kalau punya duit mau ngapal Quran, ya males. Ngapain ngapal Quran ya? Udah punya duit. Duit udah banyak, ya. Udah bisa kemana-mana, bisa beli apa aja. Orang kalau punya duit males belajar, Bu. Ya. Makanya salah satu barokah kemiskinan buat saya, ya, itu saya gara-gara miskin jadi mau belajar mau keluar negeri. Ya. Teman-teman saya waktu saya belajar di Yaman itu, Bu, yang rajin-rajin belajar itu yang miskin-miskin. Yang nggak punya duit itu rajin belajar siang malam tanpa henti, ngapal, nulis, nyatet, setoran semuanya, ya, nggak ada hentinya. Kenapa? Barokah miskin. Gak punya duit, gak ada yang dipikirin jadi. Beda sama teman-teman yang kaya, anak-anak pengusaha di sana itu belajar santai-santai. Ya. Mau pulang juga ya duit itu banyak, ya kan? Rumah ada gede, semuanya udah punya. Makanya yang sukses-sukses itu apa? Yang miskin. Makanya barokah saya miskin itu alhamdulillah, Bu. Ini guru kita Umi Ustazah Khadijah barokah miskin ini. Bisa punya yayasan jamanan. Makanya saya ngehibur Umi itu kayak gitu dulu. Umi kan dulu sering bilang, aduh kunaon hirup teh kos kieu. Ya kan malarat teuing. Ini kan Masya Allah, Bu, ya makan aja susah, anak itu lapar semua. Memang dulu sih bapak itu kan orang kaya. Ini ceritanya nih. Itu dulu. Dulu orang kaya, bapak itu kan pengusaha lah sebandung tuh paling kaya. Orang-orang belum punya TV, kita udah punya mobil. Katanya, dengar cerita. Cuman pas kawin sama Umi kan, Umi diajak miskin. Miskin aja ya, ya udah alhamdulillah. Jadi datang ke Cikarang itu miskin, Bu, nggak punya apa-apa. Itu bapak yang tadinya dulu pengusaha di Bandung datang ke sini dagang bensin eceran. Tuh, ya. Umi sampai marah-marah, "Kunaon hirup kieu-kieu teuing? Baheula beunghar, ayeuna malah raja." Cuman baru sekarang kerasa barokah miskinnya, Bu. Ya. Anak-anak jadi mau belajar, ya. Coba kalau seandainya dulu Umi itu kaya, Mi, anak-anak males belajar, ya. Ngapain belajar gitu maksudnya kan? Udah punya duit. Akhirnya karena berkah miskin itu ya, saya mau belajar sampai keluar gitu. Mau belajar ke luar negeri walaupun duitnya itu nggak tahu dari mana itu duit. Makanya dikit-dikit ngumpulin, ya. Barokah miskin juga guru kita tuh. Alhamdulillah, Bu, kalau dilihat beberapa tahun ke belakang guru kita capek, ya, ngajar kesini kemari, kesana kesini segala macam, ya. Cuman alhamdulillah, itu barokahnya miskin. Jadi alhamdulillah, ya, kita mau nuntut ilmu. Nah, ya alhamdulillah, emang kata Imam Syafi'i seperti ini. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen hidup senang di dunia, maka yang harus dia miliki adalah ilmu. Kenapa? Karena kalau udah punya ilmu, buat narik harta itu gampang. Buat narik jabatan itu gampang. Buat narik segala macam yang berbau dunia itu gampang, mudah. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa orang yang pengen hidup senang di dunia, maka dia harus punya ilmu. Ya. Makanya nggak salah ketika Nabi Sulaiman milih ilmu, ya, ketika beliau sudah punya ilmu, maka beliau itu gampang sekali, ya, mendapatkan harta sehingga menjadi orang paling kaya di dunia, gampang. Mendapatkan kekuasaan sehingga menjadi raja yang paling ditakuti di dunia, itu gampang. Kenapa? Barokahnya ilmu. Ini makanya adik-adik sekalian, ya, jangan mikirin kerja dulu, jangan mikirin apa-apa deh, ilmu dulu, ya, belajar dulu. Nanti kalau udah pinter, udah punya ilmu,
gampang. Ya, semua tuh bisa gampang, dimudahkan oleh Allah. Sedikit ada kisah tentang Imam Syafi'i. Ibu kenal Imam Syafi'i? Kenal nggak Bu? Kenalan di mana? Imam Syafi'i Bu itu ulama, ya, ulama kaya, dihormati, terkenal, kemudian sangat disegani oleh orang-orang. Pokoknya komplit ya, udah ilmunya ada, kemudian hartanya banyak, kemudian terkenal dan lain sebagainya. Cuman kalau kita lihat masa kecilnya Imam Syafi'i Bu menyedihkan. Masa kecil yang penuh tangisan, masa kecil yang penuh penderitaan. Ini bagaimana tidak, Imam Syafi'i umur 2 tahun sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Umur 2 tahun jadi yatim. Cuman punya ibunya janda miskin lagi Bu. Janda miskin. mantan miskin. Nah, pokoknya gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu usia umur 2 tahun, yatim, ibunya janda, miskin lagi. Bapaknya tidak mewariskan apapun untuk Imam Syafi'i. Cuman ternyata si janda miskin ini memiliki keinginan yang sangat tinggi. Ini kata ibunya, walaupun saya janda, miskin, tapi saya pengen punya anak jadi ulama. Akhirnya karena keinginannya yang tinggi, itu Imam Syafi'i yang baru berusia 2 tahun dibawa dari Palestina ke Mekah. Ini jarak Palestina ke Mekah, ada yang tahu berapa? Berapa kilo? Bener 700-an ya? Itu kalau zaman dulu naik unta kan? Zaman dulu naik unta itu 40 hari 40 malam. Ya. Naik unta dari Palestina ke Mekah zaman dulu 40 hari 40 malam. Belum lagi melewati gurun pasir yang sangat panas. Itu janda, ya, janda miskin bawa anak umur 2 tahun Bu. Dari Palestina menuju Mekah, perjalanan 40 hari 40 malam. Ya. Ini janda nekat ya. Bisa dibilang sama kayak ini, janda nekat. Gak punya apa-apa, pesantrenin anak. Ya Bu, ini yang itu kedengarannya janda nekat. Bener, ini janda nekat Bu, anak banyak, gak punya duit. Tapi pesantrenin anak, ya, anak di pesantrenin semua kan janda nekat. Nah, ini sama seperti ibunya Imam Syafi'i, janda nekat loh Bu. Dari Palestina ke Mekah, gotong-gotong apa gendong-gendong anak umur 2 tahun. Kenapa? Karena di Mekah itu banyak ulama. Akhirnya Imam Syafi'i yang 2 tahun ini dititipin sama ulama. Wahai ulama Sufyan bin Uyainah, tolong didik anak saya biar jadi ulama. Ya udah sini. Dididik Bu, ya, dengan didikan Islami. Akhirnya Imam Syafi'i di usia 7 tahun sudah hafal Quran. Ada yang 7 tahun? Siapa 7 tahun? Nah, siapa namanya? Hafizah. Hafizah berapa tahun? 3 tahun ya. Kurang lebih Bu, dibawa dari Palestina ke Mekah seumuran gitu tuh. Digendong-gendong. Masya Allah. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta 1800 hadis. Umur 13 tahun udah ngajar para ulama. Jadi anak 13 tahun dia ada? 11. Yang 13 tahun ada? Alia. Nadro. Umur si Nadro, Imam Syafi'i itu murid-muridnya udah jenggotan panjang. Ya, murid-muridnya udah jenggot panjang, pakai imamah besar, itu ulama besar semua. Makanya ketika di bulan Ramadan ada orang nyari Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i? No, yang lagi makan gitu. Ditegur, engkau kan ulama besar, Imam Syafi'i, kenapa bulan Ramadan nggak puasa? Kata Imam Syafi'i, orang saya belum balik. Ini luar biasa Bu, ya, luar biasa. Akhirnya punya anak alim Bu. Alim, setelah alim itu akhirnya beliau itu kata ibunya, hei Syafi'i, sekarang kau pergi ke Irak. Engkau harus jadi ulama di Irak. Saya tidak puas engkau jadi ulama di Mekah saja nggak puas, harus jadi ulama di Irak. Ketika berangkat ke Irak, Bu, ternyata beliau pun menimba ilmu di sana, tidak lama kemudian jadi ulama. Akhirnya orang-orang Irak berangkat haji ke Mekah. Di Mekah itu ditanya, mana ibunya Imam Syafi'i? Akhirnya didatangin oleh orang-orang Irak, dikasih kabar,
yang bagus. Wah ibu, anakmu di Irak sudah jadi ulama besar. Ya sudah, kalau sudah jadi ulama, kata ibunya, kalau kalian pulang ke Irak, salam sama anak saya Syafi'i, sudah boleh pulang ke Mekah. Akhirnya Bu, ketika orang-orang Irak ini pulang ke Irak, disalamkan kepada Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i kau sudah boleh pulang oleh ibumu ke Mekah. Ketika pengen pulang ke Mekah Bu, ini orang-orang Irak sedih semuanya. Imam Syafi'i besok mau pulang, orang-orang Irak semua datang Imam Syafi'i. Ada yang bawa onta, ada yang bawa uang 1 karung, ada yang bahasa kitanya sampai yang bawa cabenya, bawa kangkungnya, bawa. Akhirnya Imam Syafi'i pulang ke Mekah itu bawa 100 ekor onta. Ini 100 ekor onta berapa duit kira-kira? Ini satu ekor onta 50 juta ya. 50 juta kali 100 berapa? 5 miliar. Ya. Bawa itu baru ontanya saja, belum dinarnya, dirhamnya, yang lain sebagainya. Sampai di perbatasan Mekah, Imam Syafi'i ini ngirim utusan ke ibunya Imam Syafi'i. Wahai muridku, bilang kepada ibuku bahwasanya aku sudah sampai Mekah. Ini Bu, muridnya Imam Syafi'i datang ke ibunya lapor. Wah ibunya Imam Syafi'i sudah sampai di perbatasan Mekah. Maka ibunya tuh, maka si murid Imam Syafi'i ditanya oleh ibunya, wahai murid anakku, ini Syafi'i ke Mekah itu datang bawa apa? Maka kata muridnya, wahai ibunya Imam Syafi'i itu ke Mekah bawa 100 unta dan harta yang sangat banyak. Sekarang Imam Syafi'i sudah jadi orang kaya. Apa kata ibunya? Ya sudah, kalau Imam Syafi'i cuma bawa begituan ke Mekah, suruh pulang lagi ke Irak. Saya nggak pengen dia jadi orang kaya, saya pengen dia jadi ulama. Akhirnya dikabari ke Imam Syafi'i, bagaimana wahai muridku? Kata muridnya, wahai guruku Imam Syafi'i, kata ibumu kau suruh balik lagi ke Irak katanya. Nggak boleh pulang ke Mekah. Memang ada apa? Kok ibuku bisa menyuruhku pergi ke Irak? Barangkali kau salah ngomong. Memang apa yang ditanyakan oleh ibuku? Ya ibumu bertanya, Syafi'i bawa apa? Aku jawab saja yang jujur, Syafi'i bawa harta banyak. Maka kata Imam Syafi'i, wahai muridku, kau salah ngomong. Ibuku itu nggak matre. Yang diinginkan oleh ibuku itu bukan banyak harta, tapi yang diinginkan oleh ibuku adalah banyak ilmu. Kau salah ngomong. Ya sudah, balik lagi ke ibuku, bilang kepada ibuku bahwasanya seluruh unta dan harta-harta yang aku bawa semuanya sudah aku sedekahkan ke penduduk Mekah. Akhirnya disedekahkan semuanya ke penduduk Mekah. Sekarang Syafi'i mau masuk Mekah, dia nggak bawa apa-apa kecuali bawa kitab aja, bawa ilmu. Akhirnya ini muridnya datang ke ibunya. Wah ibunya Imam Syafi'i minta izin masuk Mekah lagi. Sekarang dia udah jadi miskin lagi. Hartanya udah dibagiin semuanya, cuma bawa ilmu aja di sini. Oh ya sudah, kalau gitu silahkan dimasuk. Akhirnya masuk Imam Syafi'i ke Mekah. Itu disambut sama orang-orang Mekah. Kenapa? Karena yang datang itu ulama-ulama Irak yang menemani Imam Syafi'i. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i itu janda miskin tadi, yang tadinya nggak dihormatin jadi dihormatin. Ya. Kemudian orang-orang masing-masing para pedagang, para orang-orang kaya itu bawa harta sebanyak-banyaknya dihadiahkan kepada ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i pengen rumah segede apa dibikinin. Pengen tanah sebanyak apanya dikasih. Pengen kendaraan semewah apa diberi. Pengen haji silahkan, dibuka pintu haji selebar-lebarnya. Nah, itu barokah punya anak yang soleh, ya. Nah jadi seperti itu, intinya saya ingin memotivasi untuk diri saya pribadi dan untuk yang hadir semua. Ya mari kita sama-sama menuntut ilmu dan didik anak kita untuk mencintai ilmu. Ya. Anak Bu kalau udah dibekelin ilmu, kita bebas melepasnya. Kita mau meninggal itu nggak ada pikiran. Ya. Karena apa? Karena anak kalau udah punya ilmu pasti bisa hidup. Ya. Punya ilmu pasti bisa hidup. Sekarang ibu nyekolahin anak itu pasti penuh pengorbanan kan, harta dan lain sebagainya. Dan itu memang ujian ibu ya. Itu ujian.
Ya, makanya mati-matian kita didik anak-anak, yang penting pesantren, yang penting belajar agama. Kita terus, walaupun harta kita harus habis loh Bu. Kita punya harta 200 juta dan itu kita sediakan untuk pendidikan anak, ya, sampai habis. Nah, kalau si anak tersebut sudah sukses, Bu, sudah sukses ya, mereka sudah sukses, nanti Bu, uang 200 juta itu gampang baliknya, ya. Kalau anak sudah sukses itu semua uang yang kita korbankan untuk pendidikan anak itu bisa kembali bahkan dengan jumlah yang lebih dan jumlah yang berlipat. Makanya jangan pernah putus asa jikalau satu saat nanti kita mendapati kesulitan ketika membiayai anak pesantren atau anak sekolah, ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya, terus semangat untuk mendidik anak. Nah, cuman seperti itu Bu, garis bawah, menuntut ilmu itu adik-adik sekalian, menuntut ilmu niatnya jangan karena buat harta ya, buat pengen hidup enak, buat ini, ikhlas lillahi ta'ala, cinta sama Al-Quran, ingin menghafal Quran dan mempelajari Al-Quran. Urusan nanti kita harta bagaimana, jadi orang kaya atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah punya ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir Bu, ini kata Nabi Bu, akhir zaman ini bakal balik lagi seperti zaman dulu. Zaman dulu itu nggak butuh ijazah Bu, yang diperlukan apa? Ilmu. Ini di zaman Imam Syafi'i, Imam Malik itu nggak ada ijazah, ya. Orang punya ilmu itu yang sukses, ya. Nggak ada ijazah. Cuman kesinian itu patokannya ijazah. Pengen kemana-mana harus punya ijazah, ya. Pengen gaji gede harus punya ijazah. Pengen ngajar di tempat yang bagus harus punya ijazah, ya. Itu kesinian. Cuman semakin zaman kesini itu balik lagi ke zaman dulu. Nanti ijazah udah gak berlaku lagi, ya. Ijazah sekarang mau banyak S2 tapi nganggur, S2 tapi nggak ngajar juga, malah dagang-dagang juga banyak. Kenapa? Karena zaman semakin akhir itu semakin kembali lagi ke zaman dulu. Sekarang Bu, banyak perusahaan yang tidak percaya dengan ijazah. Kenapa? Ijazah itu bisa dibeli, ya. Sekarang malah perusahaan itu nyarinya orang yang punya sertifikat Al-Quran. Ya, iya, ya. Kemarin ada satu anak sini itu ngelamar kemana-mana pakai ijazah SMA, gak diterima-terima Bu. Ya, gak diterima. Begitu ngelamar satu perusahaan, kemudian sama ibunya itu ada sertifikat juz 30 diselipin di lamarannya. Pas dilihat sama HRD-nya, lah kamu ini punya ijazah tahfidz juz 30? Iya Pak, tidak masuk katanya. Kenapa? Karena memang sertifikat Al-Quran itu tidak bisa Tidak bisa bohong, tidak bisa dibeli. Makanya Bu, kedepannya itu nanti ijazah gak bakal berlaku. Dan kita jualan sertifikat Quran. Nah, jadi ya semangat belajar ya. Nanti pokoknya orang punya ilmu itu gak bakal sia-sia hidupnya, ya. Orang kalau udah punya ilmu, mau punya ijazah, nggak punya ijazah, insya Allah hidupnya bahagia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Makanya orang tua semangat buat mendukung anaknya untuk terus belajar, terutama belajar Al-Quran. Buat anak-anak juga semangat ya untuk terus belajar Al-Quran. Dari saya cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.